warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya. Marilah kita ingat segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita hingga saat ini. Termasuk salah satunya tentu kenikmatan kita bisa hadir di jamaah sholat subuh di pagi hari ini. Dan juga kemauan kita untuk duduk sejenak setelah sholat subuh ini untuk mendengarkan barang satu ayat, satu hadis dari Nabi SAW. Ini semua, amalan ini zahirnya memang kita yang mengusahakan. Tetapi tanpa nikmat dan karunia dari Allah, tetap saja ini tidak terjadi. Ya, kita tentunya menyadari seharusnya bahwa setiap amal soleh kita, perbuatan ibadah kita, walaupun kita mengusahakannya, tetapi pada hakikatnya bila itu tidak diiringi dengan setidaknya tiga kenikmatan dari Allah, maka ibadah itu tidak akan terjadi. Tanpa kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, orang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa waktu yang longgar, kesempatan, orang juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan saat seseorang itu mampu dan sempat untuk melakukan, masih saja banyak yang tidak melakukannya. Karena nikmat yang ketiga ini yang paling mahal harganya, itu adalah nikmat kemauan. Kemauan untuk melaksanakan perintah Allah. Kemauan untuk mematuhi aturan-aturan agama. Kesadaran kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Itu tidak semua orang mendapatkannya. Dan nikmat kemauan inilah yang oleh para ulama disebut dengan istilah hidayatut taufik. Orang banyak yang tahu ilmunya, itu adalah hidayatul irsyad. Orang banyak yang tahu, muslimin tahu sholat subuh itu fardu. Muslimin tahu bahwa melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah di masjid itu nilai pahalanya lebih besar daripada sholat yang dikerjakan sendiri atau yang dikerjakan di rumah. Tapi kenyataannya juga tidak semuanya melaksanakan hal itu, walaupun dia sebenarnya mampu dan dia sebenarnya sempat. Itu karena dia tidak mendapatkan hidayatut taufik dari Allah. Makanya mari kita syukuri yang sudah terjadi pada kita saat ini dengan cara kita menjaga keistiqomahannya. Sebisa mungkin setiap subuh kita hadir ke masjid, sebisa mungkin setiap sholat fardu kita hadir ke masjid untuk ikut secara berjamaah, atau setidaknya ketika kita tidak sempat untuk hadir ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, kita tetap mengerjakannya di rumah. Bila memungkinkan juga dengan berjamaah, dan bila tidak memungkinkan tetaplah jaga sholat fardu karena itulah yang paling utama. Ibadallah jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Menurut perhitungannya, hari ini itu adalah tanggal 1 dari bulan Rajab. Ya. Rajab itu dalam perhitungan penanggalan Hijriyah itu merupakan bulan yang ke-7 setelah bulan Jumadal Akhirah. Dan menurut perhitungan syariat, bulan Rajab adalah bulan yang keempat yang terhitung sebagai bulan suci. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, Inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha
arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Jumlah bulan dalam 1 tahun menurut perhitungan Allah adalah 12 bulan. Jadi perhitungan setahun dibagi menjadi 12 bulan itu merupakan perhitungan yang Allah pakai. Penanggalan yang Allah pakai yang itu. Allah tidak membutuhkan perhitungan waktu sebenarnya. Tetapi dalam interaksi dengan kita umat manusia, Allah tahu bahwa umat manusia ini menghitung waktu. Nah, waktu yang Allah pakai untuk menghitung waktunya manusia itu adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Itu sejak yauma khalaqas samawati wal ard. Sudah sejak awal mula penciptaan langit dan bumi Allah selalu memperhitungkannya 12 bulan untuk 1 tahun. Dan itu kan 1 tahun itu kan kalau menurut para ahli itu kan perhitungan di mana matahari itu berputar dalam 1 periode secara penuh ya. Dalam putaran 1 periode secara penuh. Nah, dari 12 bulan yang ada ini dalam penanggalan Hijriyah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan suci. 4 bulan suci ini 3 berurutan dan yang 1 sendiri. 3 berurutan mudah untuk diingat. Itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram terakhir. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan 1 yang tersendiri itu adalah bulan ini, bulan Rajab. Jadi saat ini hingga 30 hari ke depan kira-kira kita sedang berada di bulan suci. Loh, bukankah bulan suci itu adalah Ramadan? Sebenarnya bukan. Ya, bulan Ramadan itu bulan puasa itu benar. Tapi untuk dikatakan sebagai bulan suci sebenarnya itu tidak tepat. Bulan suci yang sebenarnya adalah 4 bulan yang kita sebutkan tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah 1 yang tersendiri yaitu bulan Rajab. Terus apa urusan kita dengan hitungan bulan suci ini? Ya ini ya, kenapa saya menyampaikan hal ini di pagi hari ini? Karena banyak dari muslimin itu yang sudah tidak lagi memperhatikan kesucian bulan suci. Allah mengatakan di dalam ayatnya yang Allah firmankan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat yang nantinya akan menyebabkan kerugian pada dirimu sendiri. Maknanya jangan melakukan perbuatan maksiat selama bulan-bulan haram ini karena kerugiannya akan lebih besar daripada kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Maka para ulama pun kemudian menjelaskan tentang hal itu, bahwa setiap perbuatan dosa, kemaksiatan, pelanggaran aturan syariat yang orang lakukan di bulan haram, di bulan suci, 4 bulan yang tadi, itu nilainya oleh Allah dicatat 2 kali lipat dari perbuatan yang sama ketika dilakukan di bulan yang lainnya. Meninggalkan sholat di bulan-bulan biasa, hitungan dosanya 1. Tapi bila itu dilakukan di bulan suci, maka dia dinilai seolah-olah seperti meninggalkan 2 ibadah sholat. Karena di situ sebenarnya ada 2 dosa yang dia lakukan. 1, perbuatan dosa meninggalkan ibadah sholat. 1 lagi, seharusnya dia menjaga kesucian bulan yang suci dengan tidak berbuat maksiat. Itulah dosa yang satunya. Bahkan lebih ekstrim dari itu, ada sebagian ulama yang berpendapat kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa yang mengharuskan dirinya untuk dihukum secara syariat, misalnya dicambuk, ya, maka hukumannya itu dikalikan 2. Seandainya ini misalnya seorang yang belum menikah dan dia berzina, itu kan hukumannya 100 kali cambuk. Kalau dia melakukan itu di bulan suci, maka cambuknya bukan 100 tapi 200. Demikian menurut pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat ini lemah karena zahirnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan bulan suci ini hanya menyebutkan soal konsekuensi batin saja. Jadi bukan konsekuensi hukum zahir itu. Tapi ala kulli hal itulah yang Rasulullah sebutkan. Jadi selama bulan suci nilai dosa yang orang lakukan itu lebih besar daripada yang dilakukan di luar bulan suci. Maka mari kita jaga hal ini,
ya, supaya kita ini jangan melanggar aturan Allah. Setidaknya gini nggih. Kita menyadari bahwa kita ini mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, kita udah berusaha menghindari, tapi kadang godaan itu lebih kuat dan seringkali kita terjerumus ke dalam dosa tanpa disadari, dan saat kita menyadari kita sudah terlanjur melakukan dosa. Sering terjadi seperti itu. Ya, maka sebisa mungkin bila memang kita ini masih sangat sulit untuk meninggalkan dosa sepenuhnya, setidaknya dimulai dengan menjaga diri di bulan suci, ya, di bulan-bulan suci ini, setidaknya kita untuk bulan ini kita menahan diri selama 30 hari, maka insya Allah itu akan berpengaruh positif kepada bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah itu maha adil. Saat Allah melarang perbuatan dosa di bulan suci dengan larangan yang lebih tegas, maka Allah pun juga mengimbanginya dengan memberi nilai tambah untuk setiap amal soleh yang orang kerjakan di bulan suci ini. Maka kalau tadi kita katakan orang meninggalkan ibadah sholat di bulan suci ini, ya, maka nilai dosanya itu seperti meninggalkan 2 ibadah sholat. Sebaliknya, setiap ibadah ketaatan yang kita kerjakan itu oleh Allah dicatat nilai pahalanya minimum 2 kali lipatnya. Seperti subuh kita pagi hari ini, yang di hari biasa itu hanya dicatat 1 kali ibadah sholat subuh. Bila itu kita kerjakan di bulan suci ini, maka catatannya itu adalah 2 kali ibadah sholat subuh. Dan itu bukan hanya untuk yang fardu saja, yang sunnah pun juga begitu. Dan bukan hanya untuk ibadah sholat saja, ibadah yang lain pun juga sama. Misal panjenengan membaca Al-Quran tilawah. Maos Quran kalau di hari-hari biasa itu catatannya kan setiap 1 huruf yang dibaca itu Allah catatkan sebagai 10 kebaikan yang dia kerjakan. Bila itu dilakukan di bulan suci termasuk Rajab ini, maka itu catatannya bukan 20 kebaikan per huruf, bukan 10 kebaikan per huruf, tetapi 20 kebaikan untuk setiap hurufnya. Ya. Hanya dengan membaca bismi 3 huruf. Di hari biasa nilainya 30. Di bulan suci ini Allah mencatatnya 60. Maka ini merupakan waktu yang menjadi peluang bagi kita untuk memperbanyak nilai kebaikan. Jadi sambil kita menjaga diri dari perbuatan dosa, kita bisa menambah jumlah amal soleh kita. Ya, termasuk juga ibadah puasa. Karena itu Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyatakan, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Silahkan kerjakan ibadah puasa di bulan-bulan suci dan silahkan untuk meninggalkannya. Beliau ulang itu hingga 3 kali. Silahkan puasa di bulan-bulan suci, tapi silahkan juga untuk meninggalkannya. Artinya beliau menganjurkan kepada para sahabat untuk berpuasa di bulan suci ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, atau sekarang yang sedang kita jalani bulan Rajab. Jadi puasa di bulan Rajab memang tidak ada dalil yang cukup sahih secara khusus, tidak ada. Tetapi berpuasa sunnah di bulan Rajab itu tercakup oleh dalil umum yang saya sebutkan tadi. Berpuasa di bulan suci itu dianjurkan oleh Nabi. Dan kenyataannya Rasulullah sendiri SAW itu biasanya di bulan Rajab dan Sya'ban sering berpuasa. Dan sering-seringnya itu terlihat puasanya itu 1 bulan penuh. Terutama di Sya'bannya. Karena setelah Rajab ini nanti akan ada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'bannya ini biasanya Rasulullah itu puasa penuh 30 hari. Itu beliau tujukan salah satunya untuk memberi kesempatan istri-istri beliau agar mengqadha ibadah puasa Ramadan. Dengan beliau berpuasa, maka istri-istri beliau itu tidak akan merasa bersalah seandainya mereka siang harinya puasa. Karena mereka tidak akan khawatir untuk istilahnya dipanggil oleh Nabi, itu dalam tanda kutip, gitu. Maka beliau berpuasa sepanjang bulan Sya'ban dan juga bulan Rajab. Nah, memang ada sih riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang puasa Rajab dan juga fadilah-fadilahnya. Siapa yang puasa bulan Rajab dia dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Ada hadisnya.
tetapi pada umumnya itu adalah hadis-hadis yang lemah. Ya, tapi ala kulli hal, meskipun hadisnya itu lemah, ya, ketentuan syariatnya itu mengatur bahwa satu, kita tidak dibatasi untuk berpuasa kapanpun itu, ya, selama bukan di hari-hari yang terlarang. Hari yang terlarang untuk ibadah puasa itu adalah 2 hari raya Id ditambah dengan hari tasyrik. Itu yang kita dilarang untuk melakukan ibadah puasa. Dan juga ada hari yang makruh untuk kita kerjakan puasa, yaitu hari Jumat kalau dikhususkan. Maka anjurannya kalau kita puasa hari Jumat, itu bagusnya diiringi dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Jadi jangan mengkhususkan Jumatnya saja, tidak boleh kalau yang seperti itu. Jadi kalau pengen puasa di hari Jumat ya Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu atau 3 hari sekaligus, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu bagus, gitu. Nah, makanya meskipun demikian, karena ketentuan umumnya adalah ibadah puasa sunnah dapat dikerjakan kapanpun selain di waktu-waktu yang haram, maka tidak ada larangan untuk beribadah puasa di bulan Rajab. Dan kalau kita perhatikan tentang keutamaan nilai pahalanya tadi, nggih, jenengan yang sudah telaten Senin Kemis pun ditelateni terus, ya. Kalau perlu ditingkatkan. Jangan cuma Senin Kemisnya saja, tapi juga tambahkan lagi hari yang lainnya, ya. Misalnya kalau biasanya Senin Kemis itu kan berarti kalau dalam 1 pekan itu kan 8 hari puasa, okay? Kira-kira ya sekalian tambahin 2 hari lagi, bebas milih hari yang mana. Jadinya kan 10 hari dalam 1 bulan. Atau tambahin 1 pekan lagi sehingga jenengan berpuasa seperti puasanya Nabi Daud. 15 hari dalam sebulan puasa, 15 harinya tidak puasa. Siam Daud itu mboten kudu sehari, misalnya Ahad puasa, Senin tidak, terus Selasa puasa, Rabu tidak. Tidak harus begitu. Tapi siam Daud itu bisa juga dikerjakan dengan jangka waktu tertentu berpuasa, misalnya pekan ini puasa, mulai hari Ahad ini sampai Sabtu puasa setiap hari. Pekan berikutnya tidak puasa dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Itu nanti jatuhnya hitungannya sama. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As. Ketika sudah sepuh, beliau dulu memilih untuk ibadah siam Nabi Daud. Dan ketika sepuh beliau merasa nek sehari puasa, sehari tidak puasa itu terasa berat. Maka beliau istilahnya mencari cara supaya beliau tetap bisa berpuasa seperti puasa Nabi Daud, tapi kekuatan beliau tetap terjaga. Dan yang beliau lakukan adalah sebulan berpuasa dan sebulan tidak berpuasa. Atau kalau pas ikut perjalanan jihad, selama perjalanan jihad itu tidak puasa, dan ketika pulang beliau menghitung berapa lama beliau tidak berpuasa dan beliau berpuasa sepanjang waktu itu. Itu siam Daudnya. Maka untuk bulan Rajab ini kalau jenengan kerso ya bisa seperti itu, ya. 2 pekan pertama puasa, 2 pekan terakhir tidak puasa. Atau 1 pekan pertama puasa, pekan kedua tidak puasa, pekan ketiga puasa lagi, pekan keempat tidak puasa. Atau bagaimanapun caranya terserah panjenengan. Jadi ala kulli hal, seandainya jenengan mendengar ada yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu bid'ah, jenengan katakan bahwa sebenarnya tidak ada larangan untuk berpuasa di bulan apapun, di waktu apapun, kecuali di hari-hari yang terlarang. Dan Rajab bukan salah satunya. Jadi jangan sampai hanya karena ibadah itu disebutkan di dalam hadis yang dhaif, kemudian menjadi alasan untuk tidak mengerjakannya. Karena para ulama itu dalam menilai hadis tidak seperti itu. Dan juga dalam mengamalkan hadis tidak seperti itu cara mereka. Para ulama ini untuk fadhailul a'mal, pada umumnya mereka melonggarkan penggunaan hadis-hadis yang lemah. Jadi memang kita akui hadis-hadis yang menyebutkan puasa bulan Rajab secara khusus memang tidak sampai derajat sahih. Tetapi puasa di bulan Rajab itu tercakup dalam keumuman bolehnya orang berpuasa di waktu kapanpun. Nah itu tentang amaliyah di bulan Rajab yang bisa jenengan hidupkan. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, bulan Rajab ini bulan istimewa. Ya, istimewa. Karena di bulan inilah
Allah memilih ibadah yang paling istimewa untuk diajarkan kepada umat manusia ini. Dan beda dengan ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini pada umumnya perintahnya itu diantarkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Tapi ibadah yang satu ini, ya, Rasulullah menerima perintahnya itu bukan lewat malaikat Jibril, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ibadah sholat fardu 5 waktu dalam sehari. Sholat fardu 5 waktu dalam sehari ini merupakan, bisa dibilang, satu-satunya ibadah murni yang Allah turunkan perintahnya ketika Nabi masih di Makkah sebelum hijrah. Jadi waktu di Makkah itu belum ada kewajiban puasa, zakat, dan lain sebagainya, itu belum ada. Baru sholat, ibadah sholat ini. Itu ibadah sholat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, perintahkan kepada Nabi Muhammad. Itu kira-kira di tahun 10 atau tahun 11 kenabian. Ya kira-kira 2 atau 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Sebelum hijrah. Di bulan Rajab, menurut kesepakatan para ulama, menurut pendapat kebanyakan ulama, tanggal 27. Malam tanggal 27. Rasulullah diajak melakukan perjalanan malam menuju ke Masjidil Aqsa yang dilanjutkan dengan Mi'raj, naik ke langit ke-7. Dan di malam itu Rasulullah bertemu dengan Allah, dan Allah menyampaikan perintah kepada beliau, perhatikan, untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari. Itu perintah awalnya, 50 waktu dalam sehari. Coba jenengan bayangkan, dalam perhitungan sekarang, sehari itu hanya 24 jam. Bila perintah sholat itu 50 waktu dalam sehari, artinya kira-kira setiap 30 menit sekali kita harus mengerjakan sholat. Itu kita tanpa tidur. Tanpa tidur. Dalam 24 jam ini tiap setengah jam sholat lagi. Ya, nanti kita selesai kira-kira setengah 5. Nanti jam 5 kita sholat lagi. Setengah 6 sholat lagi. Bayangkan bila jenengan menjalani hidup seperti itu. Berat atau ringan itu. Ya. Tapi Nabi Muhammad ini pribadi yang tidak banyak menawar. Beliau itu pribadi yang kuat as-sam'u wa ta'ahnya. Beliau diperintah sholat 50 waktu dalam sehari, beliau terima perintah itu, beliau turun. Tapi waktu beliau turun bertemu dengan Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, dapat perintah apa kamu? Gitu. Dapat perintah sholat. Gitu. Berapa kali? Ya, Nabi Musa tahu. Karena sejak zaman para nabi dulu, ibadah sholat itu sudah ada. Tapi beda. Ya, beda cara melaksanakannya. Mungkin bukan cara urutan gerakan, ya mungkin bukan yang itu, tapi waktunya yang berbeda. Nabi Musa tanya, berapa? Disuruhnya berapa kali? Dijawab sama Nabi Muhammad, 50 kali dalam sehari. Bukan 50 rakaat, 50 kali dalam sehari. 50 kali dalam sehari. Nabi Musa bilang, kamu balik minta dikurangi. Sudah, percayalah, baliklah minta dikurangi. Pasti dikasih. Karena Allah itu sangat sayang kepadamu. Baliklah Nabi Muhammad menemui Allah. Dan memang kejadian ini sudah diskenariokan oleh Allah. Dan Allah itu maha tahu. Sengaja dipertemukan dengan Nabi Musa. Sengaja biar Nabi Musa itu ngomong kepada Nabi Muhammad agar balik. Nabi Muhammad pun balik. Bertemu dengan Allah. Dan menyampaikan apa yang dikatakan Nabi Musa. Nabi Musa merekomendasikan agar saya meminta pengurangan ya Allah. Sama Allah dijawab, oke, kita kurangi separuhnya. Dari 50 dikurangi separuh jadi 25. Dan Nabi Muhammad turun 25. Sudah lebih ringan kan? Bukan tiap 30 menit sekali. Ya kira-kira 1 jam sekali. Ya 1 jam sekali. Tapi kalau kita bayangkan itu masih sangat merepotkan buat kita. 1 jam sekali kita sholat itu merepotkan buat kita. 1 jam sekali. Dan jenengan tidak boleh tidur itu. Sepanjang hari. Jadi lagi ler. Ba'da isya itu misalnya waktu isya itu jenengan ler. Jam itu kon salat.
Rampung salat nggletak jam 8 digugah salat meneh. Bar kuwi nggletak meneh jam 9 salat meneh. Gitu terus sepanjang hari. Nah, Nabi Muhammad belum berpikir sejauh itu. Karena memang belum pernah dikerjakan yang seperti itu. Turunlah Nabi Muhammad. Ketemu lagi dengan Nabi Musa. Gimana? Udah dikurangin. Udah. Berapa sekarang? 25 dalam sehari. Nabi Musa bilang, balik. Minta pengurangan lagi. Ya. Nabi Muhammad pun balik lagi. Dan Allah tahu kejadian ini semuanya. Dan memang sengaja dibikin seperti itu oleh Allah. Nabi Muhammad balik ketemu dengan Allah lagi. Dan menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Musa. Kemudian oleh Allah dikasih keringanan lagi. Dikurangi separuhnya lagi. Ya, cuman kali ini kalau 25 dibagi 2 pas itu kan 12,5 kan ganjal. Kan sholat kan tidak bisa dikerjakan cuman setengah kan nggak bisa. Maka disebutkanlah 12 kali dalam sehari. 12 kali dalam sehari ini sudah lebih ringan. Berarti kan 2 jam sekali. Ya. Kalau tadi kita sholat kira-kira jam setengah 5 berarti nanti setengah 7 kira-kira kita sholat lagi. Sudah lebih ringan. Itu nek coro sholat-sholat yang malam ya masih ada waktu tidur 2 jam lah. Ning ya tetap berat. 2 jam sekali dibangunkan untuk sholat ya iya kalau kau bangun. Faktanya kita tidur ba'da isya saja bangunnya subuh masih kesiangan kadang-kadang. Itu. Nah turunlah Nabi Muhammad membawa perintah 12 waktu dalam sehari ini. Ketemu lagi dengan Nabi Musa ditanya, udah dikurangin? Udah, berapa? 12. Nabi Musa bilang lagi, bali'o, itu berat itu. Bali'o, minta dikurangin lagi. Baliklah lagi Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan, udah, ini yang terakhir pokoknya ya. Ini yang terakhir. Akan saya kurangi itu, saya kasih nilai pas 5, udah 5. Harusnya kan 12 kalau dibagi 2 kan 6. Tapi tidak, sama Allah dibikin udah 5. Sekarang kewajibannya sehari 5 waktu. Tapi kamu ingat, 5 waktu itu saya anggap sama dengan 50 waktu. 5 waktu dalam sehari dan itu saya hitung sama dengan 50 waktu. Kewajiban awalnya kan 50 toh Allah kersane. Tapi oleh Allah kemudian diturunkan sampai ke 5. Dan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap perbuatan baik itu nilai pahalanya 10 kali lipatnya. Ya. Makanya 5 waktu kita kerjakan dan itu nilainya sama dengan 50 waktu dalam sehari. Turunlah Nabi Muhammad. Dan Allah sudah mengatakan sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Ketemulah dengan Nabi Musa lagi. Ditanya gimana dapat berapa? 5. Dan Nabi Musa masih mengatakan baliklah. Ya, minta dikurangi. Dan Nabi Musa kali ini menjelaskan umatku dulu diperintahkan kurang dari itu dan mereka tidak mengerjakannya. Nggih, kurang. Karena ibadah sholat di zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya sehari 3 kali. Sholat di pagi hari, sholat di sore hari, dan sholat di malam hari, awal malam. 3 waktu dalam sehari. Bani Israel diperintahkan Allah untuk sholat 3 waktu dalam sehari dan kenyataannya mereka tidak mengerjakannya. Pernah lihat orang Yahudi sholat? Mereka yang ngakunya ikut Nabi Musa, ada sholatnya enggak? Mereka tidak mengerjakan sholat. Ini yang ngakunya agamanya Nasrani itu, sehari sholat berapa kali mereka? Jangankan kok sehari, mereka sepekan sekali aja kadang enggak berangkat ke gereja mereka. Ya kan? Persis seperti kata Nabi Musa, umatku diperintahkan kurang dari itu dan mereka tidak mengerjakannya. Saya khawatir umatmu yang lebih lemah itu tidak akan mampu mengerjakan 5 waktu dalam sehari. Tapi ada hal yang tidak diketahui Nabi Musa, bahwa umat Nabi Muhammad ini istimewa. 5 waktu Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad, dan kenyataannya bagaimana? Apakah umat Nabi Muhammad meninggalkannya? Hari ini tidak ada umat beragama manapun yang lebih religius dari sisi pelaksanaan ibadah harian bila dibandingkan dengan umat Islam. Semua agama yang lain itu heran dengan umat Islam yang begitu konsisten menjaga fardhu 5 waktu dalam sehari. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kita semua. Dan itulah yang membedakan kita umat Nabi Muhammad ini dengan umat-umat Nabi sebelum kita. Makanya harusnya kita bangga. Mampu menjaga 5 waktu dalam sehari, harusnya kita bangga. Ya, jangan malas-malasan. Karena itulah ciri khas kita umat Nabi Muhammad.
Lagi pula dengan kita memenuhi 5 waktu dalam sehari ini, Allah mencatat untuk kita setiap hari seperti kita sholat 50 waktu. Keistimewaan luar biasa bagi kita semua. Maka mari, bulan Rajab ini adalah bulan sholat. Karena di bulan Rajab inilah Allah turunkan perintah untuk sholat. Maka kalau pengen memperbaiki sholat, barangkali bulan Rajab ini adalah bulan yang paling istimewa. Bagi yang mungkin belum telaten 5 waktunya, mulai bulan ini telateni 5 waktunya. Bagi yang belum telaten fardunya, berjamaahnya, maka bisa dimulai dari bulan ini untuk menjaga jamaahnya. Bila yang yang belum telaten tentang ini tata cara pelaksanaannya, kehusuannya dan lain sebagainya, bulan ini waktu yang tepat untuk mengawali hal itu. Sama seperti di awal mulanya dulu ibadah fardu 5 waktu ini dimulai dari bulan Rajab ini. Nah ini, monggo, ini adalah bulan yang istimewa. Ini bisa menjadi awal yang baik untuk panjenengan semua. Dan setidaknya kalau kita tidak bisa memperbanyak amal soleh di bulan Rajab ini, setidaknya mari kita tahan diri untuk tidak berbuat dosa dulu, supaya kita tidak dicatat memiliki dosa yang lebih banyak dari yang biasanya kita lakukan. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah hingga akhir hayat kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Monggo. Nggih. Nggih. Jadi yang ditanyakan tentang penggunaan kris dan pembayaran non tunai lainnya. Allahu a'lam bishawab itu sebenarnya secara zahir sih saya sendiri sudah menggunakannya sejak lama dan melihat sistem penggunaannya, dan di situ saya Allahu a'lam tidak melihat adanya hal-hal yang diharamkan. Gitu. Jadi soal kris itu sendiri mungkin diperlukan rekening di bank, dan untuk saat ini ada opsi bank yang mungkin paling aman kayak BSI. Ini bukan mempromosikan nama. Saya sendiri tidak pakai BSI, saya pakai bank yang lainnya ya. Tapi bisa jangan misalnya takut nanti kalau saya nyimpen uang di bank kalau ada kelebihannya, karena tiap bulan kan biasanya ada nilai tambahannya dari banknya maksudnya. Nah, tambahan itu haram sebenarnya hukumnya. Hukumnya haram deh tambahannya. Tapi di BSI itu bisa dihilangkan. Begitu pula setahu saya di BRI itu juga bisa diminta untuk dihilangkan. Tapi kalau bank yang gede kayak BNI sama Mandiri saya pernah mencoba meminta, dan mereka mengatakan secara sistem itu nilai nilai bunganya itu tidak bisa dihapus. Jadi kalau yang dikhawatirkan adalah tercampurnya antara uang yang halal dengan yang haram karena tambahan yang bank berikan, itu masih bisa diantisipasi dengan penggunaan bank yang tidak menawarkan itu. Jadi karena kris itu kan menggunakan rekening bank ya. Jadi jangan daftarnya bisa di bank-bank yang ada layanan seperti itu tadi, dan insya Allah tidak jadi masalah seperti itu. Jadi itu secara hukum boleh dan tidak ada unsur ribanya. Sejauh ini yang kami perhatikan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dihadapkan dengan ini ada banyak kok sebenarnya nggih, layanan publik yang mengharuskan uang digital. Dan seharusnya begini nggih. Niku sing salah pemerintah itu nih. Ya. Karena seharusnya tidak menghapus pembayaran tunai sepenuhnya seharusnya. Karena masyarakat kan tidak semuanya punya akses ke layanan non tunai. Kayak di Solo ini kan sistem angkutannya kan bagus untuk beberapa tahun terakhir ini. Ya bis BST itu kan deh. BST itu layanannya bagus, bisnya bagus, enak gitu ya. Sayangnya bayarnya nggak bisa tunai. Dia harus non tunai gitu. Makanya bisnya itu sering sepi gitu. Ya karena memang tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Walaupun sekarang itu sudah mudah, kris itu pakai HP aja bisa sekarang itu. Jadi praktis gitu. Cuman memang tidak semua orang terbiasa dengan itu. Kalau dibandingkan dengan daerah yang lain kayak Semarang gitu. Saya pernah mencoba sendiri Semarang dan juga Trans Jateng itu juga gitu. Pembayaran itu ada 2 opsi, boleh bayar cash dan juga boleh bayar non cash gitu. Dan itu enak karena kadang kita enggak bawa HP, kadang kita uang di rekening juga pas kosong gitu ya, enggak bisa dipakai gitu, atau mungkin bawa kartu tapi enggak ada saldonya gitu. Nah itu
pembayaran cash itu masih jadi pilihan. Jadi ala kulihal yang jenengan tanyakan itu insya Allah tidak ada masalah di situ. Jadi kekhawatiran utamanya adalah soal ribanya, dan itu masih bisa diantisipasi dengan menggunakan rekening bank yang tidak mencatatkan keuntungan ribawi. Gitu, gitu. Dan bagi yang punya rekening di bank yang ada kelebihan ribawinya, itu bisa diantisipasi dengan begini. Jenengan tengok di laporan mutasi bulanannya, itu nanti pasti ada catatan nominal ribanya berapa, itu pasti ada. Itu tergantung dengan jumlah tabungan jenengan rata-rata per bulan berapa, itu setiap bulan itu pasti ada, di akhir bulan itu pasti ada. Ini bunga bulan ini, bunga bulan itu pasti ada. Nah itu jenengan cateti, terus jenengan kumpul ke semuanya. Nah karena kita tidak bisa mengembalikannya ke bank, itu dibuang saja. Buangnya bagaimana? Jenengan ambil sejumlah nominal itu, jenengan taruh pinggir jalan gitu, biar ditemu orang. Atau masukkan aja kotak infak masjid. Tapi bukan dengan niat sedekah, dengan niat melepaskan harta yang haram. Karena itu haram buat jenengan, tapi itu halal buat yang lain. Oke. Karena Pak, yang lain mengambilnya dari jenengan itu mungkin karena nemu atau karena dikei, gitu. Nah sementara kita mengambil itu secara haram, makanya kita tidak boleh memanfaatkannya. Dan untuk ibadah juga tidak bisa. Saatnya disedekahkan pun juga itu tidak ada nilai sedekahnya. Makanya saat dimasukkan ke kotak infak itu niatnya adalah membuang harta haram. Cuman kalau dibuang langsung, dibuang di jalan gitu kan, itu kan harta. Kalau dibuang di sana kan nanti akan rusak atau hilang, dan itu hal yang tidak disukai dalam Islam. Jadi akan lebih baik itu ditaruh di tempat yang orang bisa nemu, biar ditemu orang. Jadi nanti itu halal bagi yang nemu, dan itu jadi cara kita untuk menghilangkan harta yang haram. Itu pendapat yang saya pegang seperti itu. Walaupun sebagian ulama yang lain membolehkan penggunaan keuntungan seperti itu untuk hal-hal yang tidak dikonsumsi. Cuman saya tidak sepakat dengan hal yang semacam itu. Yang paling pas adalah kita melepaskannya tanpa niatan sedekah, tanpa mengambil manfaat apapun dari ribanya itu. Itu yang saya lakukan dengan rekening saya. Jadi insya Allah aman ya Pak. Gitu. Yang lain mungkin masih ada? Baik, kalau tidak ada, barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.